Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari spesial, makanya kita agak serius karena hari ini hari ibu. Kita harus tisu, mana tisu? Kaos kaki. Ya, gimana perasaannya di hari ibu ini, Mal? Kamu, Mal? Apalagi kamu calon seorang ibu. Loh, masuk kayak jadi bapak itu lucu ngono ya. Ya di hari ibu ini kamu pengen menyampaikan apa, Man? Apalagi kamu kan ke depan kan jadi calon seorang ibu. Masa kan calon bapak loh. Ini lucu. Aku sudah membangun emosi. Oh, sedang. Andaikan saya jadi ibu. Istri dari bapakku, ibu, adiknya bulikku, dan ibu. Adiknya bulikku? Iya bener. Ibu, adiknya bulikku. Kakaknya bulikku. Bantah. Dan ibu, adiknya budeku. Selamat dari ibu. Ya, yang kamu yang pengen menyampaikan kepada ibu apa di hari ibu? Ibu. Iya Bu, gimana Bu? Mama, potongannya masih kayak Coba kendati ya. Rambutnya ibu kayak gini sih. Ki piye totonannya? Iku yang kulo itu. Iya. Ibu, terima kasih sudah menjadikan kita semua bahasa nganunnya anak-anak apa ya? Menjadikan natas kayak anak-anak. Apa piye? Saya nggak tahu kok malah kayak gini. Telah mendidik anak bangsa, tidak hanya mendidik dalam pendidikan, moral, attitude, Etika. juga ya etika semuanya. Apalagi ibuku itu sangat spesial sekali ya, bisa menjadi contoh. Suri toladan. Iya, Allahumma amin. Amin. Jadi guys, ini ceritanya langsung Ibu. apa? Yang Ini kamu pesan-pesan apa gimana? jangan pesan-pesan terakhir ya. Yang penting apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu sampaikan kepada ibumu di hari ibu ini. Yang aku paling takuti adalah Ibu mertua. mertua. Pacaran ra duwe kok ibu mertua. Ya, apa ya? Aduh, aku mesti ngomong. Ya. Ya kayak gitu. Aku tuh takut menikah tuh gara-gara takut kalau punya ibu mertua yang tidak cocok, karena tidak semua ibu mertua itu bisa menjadi ibu seperti ibu kita sendiri gitu. Tapi ya banyak juga ibu mertua yang baik. Beda dengan ibu tiri. Kalau ibu tiri kan bisa kejam-kejamnya ibu itu, ibu kota itu kan masih kejam ibu tiri. Katanya Danang. Seperti itu. Katanya Danang loh. Kalau ibu pertiwi ya. Kalau ibu pertiwi bagus. Yang sangat teringat dari ibu apa? Sering sih, secara nggak langsung itu ibunya Amel sering ngasih wejangan sama Amel. Contohnya kemarin pas Wejangan kopi apa teh? onde-onde sama gudang fried. Gue keliru. Fried gudang. Gue keliru teh. Gimana? Ya, Lanjut. biasanya yang paling Amel ingat baru-baru ini adalah menjadi seorang wanita, menjadi seorang ibu itu gak mudah. Kita harus memiliki attitude yang baik, kita harus memiliki prinsip, kita harus berpendidikan, terus ya masih banyak banget lah. Kita nggak cuma buat contoh dari anak-anak kita, tapi kita juga bisa membuat contoh untuk semua perempuan yang akan menjadi seorang ibu.
tumben kali ini Amel itu mempunyai narasi dan bahasa yang luar biasanya. Biasanya kan celelean. Ada apa dengan Hari Ibu ini? Ya karena gue deg-degan mau jadi ibu. Wong pacarnya ora gablek kok jame dadi ibu terus. Mas, Kawin aku. aku sudah dibully loh. Tapi yang aku ingat sih dari ibu itu saat saya mau belajar, waktu itu belajar ngaji sama para kiai dan Pak Ustadz, ada sebuah cerita sahabat Nabi tanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, siapa orang yang perlu kita hargai pertama kali? Kanjeng Nabi, ibu. Kedua, ibu. Ketiga, ibu. Keempat, baru bapak. Makanya bahkan sampai negara pun itu membuat ibu kota, bukan bapak kota. Berarti kan ibu adalah sosok yang luar biasa katanya. Dan itu ngendikannya para kiai juga, doa ibu itu sangat mustajab. Makanya kamu jangan sampai berani sama ibu. Kalau anak seperti saya, contoh cowok lah, sampai kapanpun surga kita tetap di bawah telapak kaki ibu. Tetapi kalau cewek kebalik, saat cewek nanti ke jenjang pernikahan, maka surganya ganti di telapak kaki suami. Berarti aku nggak dapat surga. Dari surga dari siapa? Aku sama ibuku kurang ajar, sama suamiku juga kurang ajar. Makanya ya. Jere ombek. Ombek lek tsunami. Wong iki bujur kuwi. Maksudnya suatu saat gitu loh. Nah, sekarang kan kamu kenyataan kan emang ya urung payu, apa ora payu? Apa piye? Iki nek aku gelem balesi chat iki wakih iki. DM request. Tetapi juga semua ngendikane, bahkan semua omongan ibu selama ini saya selalu siap sedia seperti itu. Kalau kamu seperti apa, Mas? Aku tuh pernah mengingat kata-kata dari guruku dulu pernah bilang kayak gini. Ini juga akibatnya kenapa aku nggak di tanya-tanya sebelumnya aku pernah bilang kan kalau aku kenapa nggak bisa percaya sama satu orang pun kecuali sama ibu ya. Bahkan sama apa namanya papa sama saudara pun aku nggak percaya selain sama ibu. Karena apa? Cuma ibu yang nggak bisa gimana ya, nggak tega. Meskipun ibu bohong pun, maksudnya ibu bohong tuh buat nutupi apa namanya, buat kebaikan kita gitu loh. Jadi kayak ibu tuh nggak pernah tega sama kita. Bahkan kayak kadang kasus-kasus ya mungkin ada sih kayak ibu membunuh anak kayak gitu mungkin, tapi kan lebih sadisnya itu kan kayak bapak kayak gitu kan. Tapi kalau ibu itu jarang banget. Jadi kayak orang yang patut kita percaya itu ibu. Betul sekali. Dan itu benar-benar Amel ingat kata-kata dari guru Amel. Emang punya guru? Gue gini-gini sekolah. Kalau di sekolahan turu. Bagus ya. Layak ngomongin Oke. Tapi apa yang perlu kamu sampaikan di malam hari ini, terutama pada waktu hari ibu? Apa ya? Yes, dosa apa yang pernah kamu ingat terhadap ibu? Banyak banget, gak bisa aku sebutin, tiap hari bikin dosa. Dia jengkel, Iya. turu kebluk. Enggak sih, kalau orang tua aku masa turu terserah gue gitu. Ibu tidur, kamu malah pegang piring atau Iya. wajan ucul gelundrang kaget, itu masuk dosa juga kan gitu. Iya. Semua adik-adikku tuh yang bikin rusuh. Kamu nanti kalau di rumah mertua beda, man. Mesti sore sudah tidur. Karena kesel. Iya, karena capek, maksudnya capek mikir rumah tangga gitu. Jangan mikir. Astagfirullahaladzim. Maksudnya mikirnya Hari itu. guys. Mikirnya yang positif thinking. Ibu udah pikir malah dari pagi amat lah. Itu sudah bangun, gawe ke sarapan awakmu, noto sekolah awakmu. Nanti sebentar setelah itu kerja, setelah kerja pulang sih repot-repot bawa sayuran, memasak umbah-umbah, sore lagi nyepake adik-adik yang tidur
maupun nyepake pakaian untuk besok, bahkan ngerjain PR malam juga dikerjain. Mas Kleru, Mas malam juga mengerjakan PR sendiri. Ya, PR-nya pekerjaan dari kantornya kan seperti itu loh. Jadi emang yang namanya ibu itu powerful. Nangis kok guyu, malah guyu. Gue ini lagi membangun emosi. Makanya saya secara pribadi sama ibu itu disuruh apapun. Ibarat kata ibuku yang bilang, "Le, kamu nyemplung sumur." Saya siap. Kalau yang nyuruh ibuku. Le, kowe tak jodohke piye? Kayak Mas nyemplung sumur Kompan. Kan kira-kira ora sedeng. Aku juga mau disuruh nyemplung kolam. Kolam apa? Kolam iwak. Iwak piranha. Kolam iwak depan rumah. Jadi itu dalamnya seleher ya. Leher kodok. Nah, ya leher kodok. Hari ibu guys. Sekali lagi saya mohon maaf ibu. Oh iya, aku juga mau menyampaikan maaf juga buat para ibu-ibu yang sudah mengharapkan aku untuk menjadi pendamping anaknya, tapi ditolak sama mamaku. Calon mantu maksudnya? Iya. Pipip calon mantu. Kok kepedean men? Kamu yang kepedean padahal kamu nggak mengharapkan teman-teman. Sebenarnya banyak. Yang kamu sampaikan kepada ibu sajalah, ibu kita pribadi. Mungkin cuma satu harapanku, aku bisa menjadi sama seperti mama, bahkan lebih. Itu harapan mamaku, bisa menjadi seorang ibu rumah tangga, seorang wanita Amin. karir, juga Amin. seorang ibu yang menjadi contoh dari anak-anaknya. Amin. Bahkan nggak cuma anak-anaknya, tapi juga anak-anak di kantor ya. Semuanya bisa menjadi contoh buat, pokoknya bisa menjadi ibu buat semuanya, nggak cuma di rumah aja. Yang kamu salut terhadap ibumu apa? Perilakunya sih. Perilakunya seperti apa? Ya maksudnya kayak mama itu pernah kan, ini tak cerita kan? Iya, nggak apa-apa, demi kebaikan. Iya kan, mamaku tenaga medis, jadi saat itu kayak waktu era-era ya kapan lah itu, pokoknya itu kan tenaga medis kan kayak tenaganya dikuras, tapi kan gajinya malah ya adalah pokoknya itu masalah itu. Terus aku bilang ke mamaku, kenapa sih mah tenaga medis nggak berhenti bekerja, mau bekerja aja. Dulu tuh kadang mamaku tuh hebat banget loh, jam 2 pagi, jam 3 pagi nolong persalinan, dan itu lewat sawah-sawah bengaan corot tayang sendirian naik motor. Terus bidan desa ya? Udah nggak bidan desa. Ya nggak, maksudnya Bidan waktu kantor. itu gitu loh, Ya, waktu masih mudanya. Ya waktu masih nolong persalinan kayak Ya. gitu. Terus udah gitu kayak pasiennya manja tuh ngelahirin tuh nyakar mamaku gitu loh. Terus kayak kadang tuh mama bilang, ya itu kan kemanusiaan ya, jadi mama kayak gitu tuh ikhlas. Jadi kayak ya itu sih yang salut banget. Jadi kayak Amel yang sangat teramat, sangat jahat dan keras ini bisa seketika luluh kayak, ya Allah mamaku baik banget kayak gitu. Itu yang secara tidak langsung memberi contoh ke Amel. Ya, saya berarti juga sama, saya nanti cita-citaku tak rubah. Semoga nanti saya bisa jadi bidan biar bisa menolong. Jadi kan biar bisa nolong seperti mamahnya Amel. Saya melihat itu kan terharu juga. Nolong tapi malah mendung. Lah nolong malah domblong. Jadi kalau makku beda, Mel. Makku itu seorang TNI. Ya, dari pagi sudah persiapan cangkul, arit. Ya, TNI itu tani. Tapi bapaknya seorang poluan enggak? Ya TNI, makku ya TNI. Tani. Poluan. Tani. Kuat ya? Iya, kuat. Bapaknya kuat. Ibu itu yang kuat. Jadi kan dua-duanya yang paham aja ya, yang paham. Dua-duanya kan orang tua saya kan, ibu itu TNI, bapak itu TNI. Tapi kan aneh hilang jadi tani. Jadi setiap pagi wis nyapu, nimpal, ngeculke pitik, setelah itu nyepakai sarapan dan lain-lain, anaknya sekolah dari mangkat ning sawah. Kayaknya pitik nggak usah dicolke udah Loh. bisa gitu.
pitik di sana itu di kandang, Mas. Oh. Lagian pitiknya sana itu manja, tidurnya harus di sofa, pitik saya itu. Pitiknya huruf gaya. Pitik tetangga gue nelek terus di rumah gue. Ya, kalau pitik suka nelekan itu harusnya ditulisi, pitik dilarang nelek. Neleklah di mukanya Amel. Ya, jadi seperti itu, Mas. Saya kadang itu terharu banget sama ibu saya yang jerih payahnya luar biasa membesarkan saya sampai sebesar ini. Mungkin waktu kecil saya juga sering menyakiti hati orang tua saya, tapi mulai semenjak saya dewasa sampai sekarang, insya Allah saya berusaha semaksimal mungkin apa permintaan orang tua saya selalu sendiko dawuh. 2, ora trimo 1. Katakanlah ibu saya, Mas, Le, kamu pulang jam 12 malam katakan. Saya posisi di luar kota. Kalau yang minta ibu saya pulang. Iya sama. Sama apa? Wong kowe iki ngejak tukaran terus karo mbokmu. Amel kalau udah 3 bulan 4 bulan di kos, kakak nggak pengen pulang, aku langsung pulang kok. Karena kangen duit nek Enggak kan udah ditransfer. Kalau aku kan kualik. Mama yang nanya, kakak nggak pengen pulang? Iya pulang. Karena aku nggak suka pegang duit cash. Iya. Kalau kamu nggak pulang, Nak. Ini mama mau ke besok itu meeting apa, Mah? Tolong helikopternya dipanasin ya. Iya. Meeting karena besok papamu itu ndaut. Aku ya langsung mulai saat itu. Jadi mamaku itu meeting, sesuk itu persiapannya kowe sing masak, sing ndauti pakmu karo kowe. Ini di meeting kan dulu, Mah. Mel. Tani modern. Ya. Dedek. Iya, Dedek memel ya, Dedek memel. Jadi sampai seperti itu. Makku, mbokku, ya saya nek njeluk itu bebas. Sing sering Bu lah. Tapi kadang ya mak, kadang mbok. Iya, kadang saya manggilnya juga gitu. Karena saking akrab ya. Jadi ibu saya itu the Wonder Woman lah. Saya mengatakan orang sak donya iki, kalau dari kacamata ibu saya, orang terpandai adalah ibu saya. Kowe kok ora tekon kok bisa? Kok bisa? Kamu telat sih tell me. Dan saya itu pernah debat sama ibu. Debat tapi sambil guyon-guyon. Ibu saya nek ngomongnya wae keras, kenceng banter. Kue. Ini yang ditunjuk anaknya ibu, mbokku. Kue kabeh lho pinter aku. Lah kok iso, Bu? Kowe kan jarinya berapa? 3 bersaudara dan kue. Dan ibu saya itu kelas yang paling pintar tuh ibu saya karena kelas 2 sudah lulus. 2 SD. Papaku yang sering meeting Daud tadi itu kelas 5 lulus. Kira-kira itu. Berarti kan sangat luar biasa. Saya udah sepuh ya? Iya, sudah sepuh alhamdulillah. Kue kabeh pinter aku. Kok iso, Mbok? Saya nyelotok gitu. Nek aku lho nyekolahne kowe iso sampai dhuwur, tapi kowe tahu, kowe iso nyekolahne aku tekan dhuwur. Berarti kan masuk akal juga. Oh ya, aku salut banget loh sama orang-orang tua yang kayak kadang tuh yang nggak punya tapi bener-bener pengen anaknya tuh berpendidikan. Iya, aku bener-bener salut banget sama orang tua yang seperti itu. Saya akhirnya makanya sampai detik ini saya apapun permintaan ibu, saya berusaha memberikan yang terbaik. Pulang, saya pulang saat itu juga. Dan saya waktu itu tak tambah guyon, Bu, jenengan kan iso nyekolahno aku. Bu, mangkat nanggone Bu Diti ini itu adalah seorang penjahit di desaku. Lah ngopo nanggone Bu Diti ini? Tak gawekne seragam, mulai sesuk mlebu sekolah, tak sekolahne aku. Tapi sekolah beneran? Iya, enggak, itu kan guyonan. Terus akhirnya suasana kan cair seperti itu. Dan orang tua saya sama ibu saya kalau dimarahin mesti tak selembatke jadi guyonan. Saat saya salah, saya hendang minta maaf. Seperti itu, Man. Trik saya itu seperti itu. Karena yang namanya ibu, apapun yang terjadi yang namanya orang tua itu harus benar. Ini sebuah contoh. Betul sekali. Sebuah contoh. Kowe ndokokne ember nang dalan delalah disampluk ibu. Itu ibu pasti muni ngene, yang marah ibu besar banget. Kowe lho. Ndokokne ember sak seneng. Iya, betul kata adik. Ya. Itu misalkan kamu yang naruh. Sekarang katakanlah ibu yang naruh, kamu pulang sing nyampluk kowe. Kira-kira apa kata ibu kita? Kita yang salah. Matamu ira inget-inget. Ember semono gedene kok pancal. Artinya apa?
Ini sebuah filosofi Jawa, berarti yang namanya ibu kita itu apapun yang terjadi karena secara SDM itu lebih tinggi kita, makanya kita yang mengalah, mengondisikan sikap dan prinsip orang tua kita. Ya, sekali lagi di hari ibu ini saya mengucapkan selamat hari ibu, dan ibu saya adalah pahlawan terhebat di dunia ini. Tanpa ibu kuwi ora ngono kuwi. Kuwi gugur bunga. Oh, bunga. Ibu Pertiwi beda lagi. Ibu nih. Sudah. Spesial buat ibu. Hari ini Buset. hari ulang tahunmu. Waktuku kecil. Ya, Kok lagunya gak orang? panten kacakan ada sedih, jadi ya sabar. Gimana? Ya, kita ucapkan selamat hari ibu. Semoga ibu-ibu kita dan orang tua kita semuanya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal semuanya akan masuk surga. Amin. Allahumma amin. Ya, subscriber dan yang lain, selama ibu kita masih sugeng, masih sehat, sayangilah ibu. Karena nanti kalau sudah kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka teman-teman semuanya akan getun. Sekali lagi, mohon maaf ibu apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi Satu lagi, semangat buat ibu-ibu muda. Semangat buat ibu-ibu muda yang sedang menjalani hari-harinya, apalagi yang tanpa suami, ya kan. Banyak loh yang sebelahku udah jadi ibu-ibu kayak gitu. Kadang kayak ya semangat aja sih pokoknya. R2. R2 apa? Iya, yes. Apa R3? Iya, semangat buat kalian semuanya, jangan patah semangat. Kalian wanita, kalian seorang ibu, kalian pasti bisa. Selamat hari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.